salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Lasner Siregar. Saya guru pendidikan agama Katolik di SD Santa Maria II Pekanbaru. Sekaligus, saya mahasiswa PPG Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti dalam jabatan tahun 2023. Di LPTK STPK Santo Fransiskus Assisi, Semarang. Pada hari ini, Senin 2 Desember 2023, saya akan melaksanakan ukin kinerja praktik pembelajaran di SD Santa Maria II Pekanbaru. Praktek ini saya lakukan di kelas 5A semester ganjil dalam materi kebijaksanaan Raja Salomo. Selamat menyaksikan. Siapkan. Berdiri. Beri salam. Baik, ada yang sudah hadir? Siapa? Sakit. Ya, sakit juga. Kita doakan supaya mereka sembuh ya. Baik, sebelum pembelajaran kita berdoa dulu. Ambil kita berdoa yang baik. Minggu yang lalu kita membicarakan tentang apa? Salomo yang bijaksana. Sudah kita beragakan kan? Nah, sekarang kita mau melanjutkan bagaimana kebijaksanaan itu olah dalam hidup kita. Nah, siapa di sini, orang tua siapa di sini yang dia merasa bijaksana? Enggak. Lebih banyak, terima kasih. Kalau yang bijaksana itu yang bagaimana ya? Yang bijaksana itu yang bagaimana ya? Katakan. Yang bijaksana itu yang bagaimana ya? Nah, coba. Adil menurut siapa? Galang bahwa itu adil. Oke, tepuk tangan dulu. Yang bijaksana itu apa? Jadi adil. Nah, mari kita lihat bagaimana kebijaksanaan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, kita ice breaking dulu ya. Coba kita semua berdiri. Menanggapi persoalan dengan bijaksana melalui sebuah kisah atau cerita. Baik, siapa yang bisa membacakannya dengan suara yang lantang dan luar biasa? Nah, dia angkat tangan duluan ya. Dan
anak yatim. Ada ayahnya meninggal, Edo merasa menghadapi banyak kehidupan. Ibunya hanya bisa memberi uang jajan sebanyak 2. Setiap hari, waktu ibunya hanya bekerja sebagai tukang pakaian. Dengan uang jajan sebesar itu, Edo harus rela berjalan kaki ke sekolah. Karena jika naik angkutan umum, uang jajan dari ibunya tidak supaya nilai uangnya. Oke, terima kasih tepuk tangan dulu. Nah, coba kita baca lagi secara pribadi dalam hati masing-masing. Baru nanti kita akan tanggapi persoalan itu dalam diskusi ya. Kita lihat dulu. Nah, ayo kita baca dalam hati masing-masing. Oke, nah kita mau mendalami kisah ini secara bijaksana, bijaksana menurut kita masing-masing, ya kan? Bijaksana menurut kita masing-masing. Namun Bapak berikan apa yang mau didiskusikan, Di sana yang pertama nanti kamu tulis di catatannya. Apa saja kesulitan yang dihadapi oleh Edo? Apa kesulitan yang dihadapi oleh Edo? Ya. Yang kedua, sebagai orang yang bijaksana, kamu itu ya, bagaimana seharusnya yang dilakukan Edo? Nah, dia mendapat kesulitan. Apa seharusnya yang dilakukannya? Kemudian yang ketiga, bagaimana cara Edo mendapatkan nilai yang bagus? Padahal tadi kan nggak ada bukunya. Mau belajar tanpa buku. Nah, itu sebagai orang yang bijaksana, bagaimana seharusnya? Yang keempat, pelajaran apa yang dapat kamu petik dari kisah ini? Oke? Coba kita diskusikan dulu dalam kelompok dalam waktu 5 menit. Hah? 5 menit. Di catatannya didiskusikan dalam waktu 5 menit. Iya, langsung jawabannya tuliskan di bawah yang belajar sama mau yang bisa sana ya. Jadi belakangnya ya, tulis soal atau langsung jawab pun boleh ya. Langsung dijawab, tidak usah tulis soal boleh. Silakan. Ayo diskusikan. Setiap kelompok nanti menunjuk satu orang untuk membacakan depannya. Bisa dia itu kan bisa enggak harus dipilih. Boleh
presentasikan ke kelompok satu orang. Justin maju. Kelompok mana yang duluan? Justin maju. Oke, maju. Sini nak, cepat. Orang yang berikut ya. Ayo nak, siap yang lainnya. Suaranya. Oke, mari kita hargai teman kita yang presentasi. Oke, didengarkan. Pertama tidak bisa naik angkot karena tidak ada tiket. Yang kedua tidak bisa membeli buku yang kedua berusaha dan menabung uang jajan. Kita meminjam buku temannya dan belajar di rumah. Keempat kita harus bijaksana dan berusaha menghadapi Oke, bagus, tepuk tangan untuk kelompok. Lanjut, kelompok. Oke, silakan. Baik, kita dengarkan. Bastian. Oke, silakan. Kuat suaranya, kuat. Nomor 1, jawabannya tidak memiliki ayah dan tidak memiliki buku. Kedua, Edo harus menabung agar dapat membeli buku pegangan. Nomor 3, Edo harus meminjam buku teman dengan Suaranya. Edo harus meminjam buku atau belajar dengan cepat. Nomor 4, kita harus bersyukur dengan apapun yang kita miliki. Oke, bagus, tepuk tangan. Baik, selanjutnya. Mari kita dengarkan. Ayo teman-teman. Hari saya akan menjelaskan agama tentang Edo. Nomor 1, Edo kehilangan ayahnya. Kedua, Edo tidak bisa membeli buku IPA karena mahal. Tiga, tidak bisa naik angkot. Dua, mengumpulkan uang jajannya untuk buku dan sisanya untuk berangkat naik angkot. Tiga, seharusnya Edo meminjam buku ke perpustakaan agar bisa membaca buku dan tidak harus membeli buku mahal-mahal. Dan keempat, kita harus bersyukur sebagai masih mempunyai kedua orang tua. Ya, tepuk tangan, bagus sekali ya. Lanjut, apa lagi? Ada kesulitan yang dihadapi Edo. Apa tadi kesulitan yang dihadapi Edo? Dia tidak bisa Tidak beli buku, bisa beli buku, kemudian tidak bisa naik angkot. Karena jajannya cuma 2.000. Kemudian apa lagi? Dia tidak punya salah satu orang tuanya, ya kan? Nomor 2, nah kita akan masuk ke mendalami teks kitab suci. Semua bawa kitab suci? Coba tunjukkan kitab sucinya. Oke, bagus. Nah, namun sebelum kita membaca kitab suci, kita bernyanyi dulu ya. Supaya anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Kau anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. minggu yang lalu kita sudah menerangkan bagaimana kebijaksanaan Raja Salomo. Nah, sekarang coba kembali kita buka kitab sucinya, buka kitab sucinya. 1 Raja 3
ayat 1 sampai 28. 1 Raja 3 ayat 1 sampai 28. Sudah dibuka? Oke, buka kitab sucinya. 1 Raja 3 ayat 1 sampai 28. Siapa yang bisa dengan suara yang lantang tidak malu-malu maju membacanya ke depan? Oh, tadi sudah dia ya. Siapa yang lain? Lain, ayo. Ayo. Ayo share aja. Kita lihat kitab suci masing-masing, kita dengarkan. Oke, buat orangnya. Hikmat selama pada waktu memberi keputusan. Pada waktu itu masuklah 2 orang perempuan Sunda menghadap raja. Lalu mereka berdiri di depannya, di pangkuannya. Sedangkan anaknya yang mati itu dibaringkannya di pangkuanku. Ketika aku bangun pada waktu pagi untuk menyusui anakku, tampaklah anak itu sudah mati. Tetapi ketika aku mengabdi dia pada waktu pagi itu, tampaklah bukan dia anak yang aku lahirkan, kata perempuan yang lain itu. Bukan, anakku lah yang hidup dan anakku lah yang mati. Tetapi perempuan yang pertama berkata pula, bukan, anakmu lah yang mati dan anak Allah yang hidup. Begitulah mereka bertengkar di depan raja. Lalu berkatalah raja, yang seorang berkata, hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hati untuk melakukan raja. Terima kasih, tepuk tangan dulu. Nah, oke, minggu yang lalu kita sudah belajarkan, kemudian sekarang kita bacakan. Maka, ayo kita diskusikan apa yang dimaksud kebijaksanaan ini melalui panduan pertanyaan ini. Yang pertama, bagaimana Salomo memutuskan perkara dari 2 perempuan yang memperebutkan seorang gadis itu? Bagaimana caranya si Salomo? Ya, satu ya. Yang kedua, apakah keputusan Salomo ini bijaksana? Mengapa kamu katakan bijaksana? Yang ketiga, mengapa sikap adil dan bijaksana harus kita junjung tinggi dalam kehidupan sehari-hari? Oke, ada 3 ya. Oke, baik, silakan kita tuliskan kembali di bawah yang tadi disampaikan. Oke, tetap juga nanti ada beberapa orang yang Oke, nanti kelompoknya bergantian yang maju ya. Silakan. Boleh. Ayo. Boleh ditulis, boleh tidak ya. Silakan.
Ada kan? Apakah keputusan Salomo ini bijaksana? Kalau katakan ya, mengapa kau katakan? Kenapa kamu bilang begitu? Karena Dan yang setengahnya lagi ibu yang Oke, baik. Kelompok yang pertama bagi siapa? Oke, coba sini. Mari ke sini. Taringan ya. Taringan ya. Ayo. Mari kita dengarkan. Nomor 1. Dengan cara mengambil pedang untuk mengetahui siapa ibunya yang asli. Yang kedua, ya, karena dia dapat mengetahui ibu yang asli. Yang ketiga, agar kita dapat mengetahui apa yang benar dan apa yang salah. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu, yo. Tepuk tangan. Mana tepuk tangannya? Oke, lanjut. Kita dengarkan ya. Baik. Yang kedua, keputusan Salomo bijaksana karena Raja Salomo ingin menunggal anak ibu yang akan diberikan bayi itu. Karena ada yang ketiga, karena adanya adil, kita bisa hidup damai dan rukun. Oke, baik. Tepuk tangan dulu semuanya. Ayo, tepuk tangannya mana? Nah, baik. Untuk yang lain, nanti ya kita lihat ya. Kita lihat dulu semua ke sini. Ayo, kawan-kawan. Dikatakan begini. Nah, Raja Salomo meminta kebijaksanaan atau hati yang bijaksana kepada Tuhan. Kan? Ketika Salomo mau menjadi raja, dia masih muda. Allah mengatakan, apa yang kamu minta, Salomo? Tapi yang dimintanya hati yang bijaksana, bukan dimintanya kekayaan, keturunan, dan enggak. Yang dimintanya hati yang bijaksana atau kebijaksanaan. Kemudian, raja yang bijaksana akan dicintai dan dihormati rakyat. Sama seperti di Brasil. Ketua yang bijaksana akan dihormati oleh teman-teman. Nah, kemudian Raja Salomo langsung tahu siapa pemilik anak yang masih hidup tadi. Karena apa? Kan tidak mungkin seorang ibu rela dibunuh anaknya. Biar aja hidup. Kan? Tapi ibu yang satu lagi bunuhlah. Itu artinya bukan dia. Nah, itulah makanya keputusan Raja Salomo ini bijaksana. Kemudian sikap bijaksana hendaknya dimiliki oleh para pemimpin sehingga seluruh rakyat memperoleh keadilan. Seluruh rakyat memperoleh keadilan. Oke teman-teman. Baik. Tujuan dari pembelajaran ini
Ya, tujuan dari pembelajaran ini agar peserta didik atau kamu mengetahui bagaimana itu kebijaksanaan. Ya, kamu dapat mengaplikasikan kebijaksanaan ini dalam kehidupan sehari-hari. Mana tahu kan nanti kamu menjadi ketua kelas atau ketua dalam kelompok yang pada akhirnya kamu ini semua nanti akan menjadi pemimpin di rumah masing-masing, ya kan? Melalui kitab suci yang kita baca hari ini, kita peroleh hari ini, kita mendapatkan bagaimana kebijaksanaan satu. Oke? Baik, untuk hari ini pembelajaran kita tentang Salomo sudah selesai. Maka untuk kedepannya kamu bisa baca yang oke? Baik, terima kasih untuk semua perhatiannya. Maka untuk menutup pembelajaran kita ini, mari kita berdoa. Yang memimpin doa penutup. Jadi kita berdoa yang baik. Berdoa yang baik. Mari kita berdoa saya juga secara tertarik. Dalam nama Putra dan Roh Kudus. Dan mulai, terima kasih Kau telah memberkati kami dari awal perjalanan hingga akhirnya Tuhan. Tuhan, kami sudah selesai Tuhan, dan Kau berkatilah semua teman-teman kami Tuhan, agar dapat mengerti lagi di pelajaran yang baik. Tuhan, kami harap selesai Tuhan, agar kami ada mulai memang Tuhan, ada kata juga besok pagi kami Tuhan dan pelajaran yang bijaksana. Terima kasih Yesus dan Tuhan Kristus. Terima kasih. Tepuk tangan.